Pernah juga membaca tafsir, kenapa kita juga dilarang menikahi janda Rasulullah? Janda Rasulullah. Kalau yang hadir hari Jumat, itu yang melarang siapa kira? Iya, dalam surat Al-Ahzab ya. Jadi satu, istri Rasulullah itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Pernyataan ibu itu nanti ditemukan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ya. Itu dilarang. Kata Allah di situ, wa makana lakum, dan tidak boleh sampai kapanpun kamu antu'zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Menyakiti Rasul dan tidak pula menikahi istri-istri selama-lamanya, sampai kapanpun tidak boleh. Jadi larangan menikahi ibu. Jadi bagi kita istri Rasulullah itu adalah ibu. Al-Ahzab ayat 6-nya menyebutkan an-nabiyyu, yaitu jadi nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya wa azwajuhu ummahatuhum. Itu pernyataan Allah langsung. Istri-istri nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Jadi menikahi istri Rasulullah sama haramnya menikahi ibu. Mahram dalam makna haram dinikahi ya. Tapi ketika dulu begitu orang menghormati istri Rasulullah, itu berkomunikasi dengan istri Rasulullah itu di balik layar, balik tirai. Ya, itulah salah satu alasan adanya sekarang orang bercadar. Ya kan? Jadi cadar itu walaupun tidak ada dalil yang khusus menyuruh perempuan bercadar, tetapi itu bagian dari menjaga kehormatan. Bagi saya bercadar itu hal yang biasa saja. Ambo tidak risih kalau ada orang bercadar, justru nan tidak berpakaian baru risih ambo. Ya kan? Kan lucunya ada orang pendek baju singkeknya tidak risih itu. Tapi kalau orang bercadar risih, itu ya kan. Masih ingat ibu-ibu cerita Khadijah? Masih ingat enggak? Jadi ketika Nabi pulang dari Gua Hira, kan Nabi menggigil, takut, cemas. Karena ada yang datang kepada Nabi. Nabi pun tidak tahu kalau itu Jibril. Ya kan? Maka itu ditenangkanlah jiwa Rasulullah oleh Khadijah. Lalu untuk membuktikan apakah yang datang itu malaikat atau setan, maka ketika nanti kata Khadijah kepada Nabi Muhammad, waktu itu kan belum jadi Rasul ya, kalau nanti teman engkau masih datang juga, beritahu saya, kata Khadijah. Datanglah malaikat Jibril. Lalu dibukanya auratnya oleh Khadijah. Ada riwayat yang mengatakan rambutnya dibuka, karena di rumah itu kan Nabi dengan Khadijah saja, tidak ada orang lain kan. Ada yang mengatakan pahanya. Pas dibukakan aurat itu, lalu ketika bertanya, apa teman engkau pergi ya Rasul? Ya Muhammad, ya junjungan? Oh dia pergi. Kalau dia pergi berarti malaikat. Karena malaikat tidak suka melihat aurat. Kalau dia tidak pergi berarti setan. Jadi yang suka mencari aurat benar itu Pak RW. Oke ya. Jadi kenapa tidak dibolehkan menikahi istri-istri? Nggak ada ya, mantan istri Rasul nggak ada ya. Karena istri-istri Rasul itu akan menjadi istri-istri Malah pernah ada perceraian dengan Hafsah, maka diperintahkan kembali untuk menikahi, itu rujuk.
Ya kan? Jadi jangan dipikir pula Nabi tidak pernah bercerai, pernah mentalak. Ya kan? Jadi Hafsah itu anak perempuan dari Umar Ibnu Khattab. Ya kan? Karena ada permasalahan ya kan tentang amanah. Ya kan? Karena Rasulullah tidak boleh menceritakan ini, ternyata Hafsah bercerita kepada Aisyah. Aisyah bercerita kepada Nabi, malaikat juga menceritakan. Akhirnya karena membuka cerita-cerita tentang keluarga, maka Rasulullah mentalak Hafsah. Kecewanya luar biasa tuh Umar, kecewa sekali. Ya kan? Akhirnya Umar pun berdoa supaya ini dikembalikan. Akhirnya datang malaikat untuk meminta Nabi untuk rujuk kembali. Salah satu karena Hafsah itu masih orang baik. Dia rajin tahajud, dia rajin puasa sunat, dia rajin ibadah. Nah, jadi kalau orang-orang yang rajin ibadah itu jangan diceraikan. Kualat, gitu. Iya kan? Oke, selesai itu untuk apa lagi? Dengan istri tadi kan membatalkan itu. Oke. Pak, boleh tanya Pak? Boleh. Ada di kampung saya itu Pak yang menikah, yang perempuannya kakak beradik, yang laki-lakinya kakak beradik, kandung. Jadi pernikahan. Dua-duanya tidak punya anak. Gimana itu Pak? Maksudnya beradik kandung? Ya, artinya ibu perempuannya sudah kandung. Nggak, maksudnya itu bisa jadi dua maksud ibu ini. Yang perempuan ini menikah dengan saudara kandungnya yang laki-laki ini. Adik perempuan yang dari laki-laki tadi menikah dengan saudara kandungnya. Kalau itu yang dimaksud, itu kan tidak ada masalah. Karena dia keluarganya beda. Tapi yang dimaksud itu saudara kandung memang satu bapak satu ibu dia menikah. Pokoknya saya dengan adik perempuan saya, itu nikah ya haram. Tapi kalau saya umpamanya ya, saya menikah ya kan dengan adik beliau. Ya kan? Saya menikah dengan adik beliau ini. Beliau ini menikah dengan adik saya. Ini kan tidak ada masalah. Karena pernikahan saya dengan adik beliau tidak mengharamkan beliau menikah dengan itu kan artinya cik turun cik naik tu. Tapi naik turunnya ke dua rumah yang sama. Kalau itu kan tidak ada masalah. Ya. Iya bisa saja mungkin karena keluarga ini keluarga soleh dan soleha keduanya. Iya kan? Boleh tuh Bu. Kalau yang dimaksudnya itu. Nah gitu ya. Ini sama saya sama Ustadznya berarti kakak kan. Ustadz ini punya adik perempuan, saya juga punya adik perempuan. Saya menikah dengan adik beliau, beliau menikah dengan adik saya. Itu tidak ada masalah. Pernikahan saya dengan adik beliau tidak menghalangi beliau menikah dengan adik saya. Ambo tidak boleh menikah juga adik cik lain tu. Itu sementara tidak boleh. Itu baru terhalang. Ya kan? Nah, kalau itu yang dimaksud boleh. Tapi kalau yang dimaksud menikah beradik kakak, itu tidak ada tuh. Itu haram hukumnya. Ya kan? Sakampung tu harus melarang mereka. Ya kan? Itu ya. Hah? Laki sama laki beradik kakak. Dua laki-laki sama laki-laki beradik kakak. Kan sama tadi itu ya. Ya kan? Ya. Kau kami berdua beradik kakak kuah. Ibu punya lo berdua beradik kakak. Ambo menikah jo ibu ko beliau ka adik ambo menikah lo jo adik beliau tu. Itu kan. Nah, karena itu tidak terhalang. Saya terhalang dengan adik ibu karena saya menikahi ibu. Itu baru terhalang. Tapi kalau adik saya tidak terhalang. Cuman karena resikonya memang ada. Resikonya apa? Kalau arak bisa arak keduanya kan? Soalnya kan pulang ke bako iya bisa semakin zero. Iya kan? Bisa jo heboh kan? Tapi pernikahan ambo yakin ibu-ibu, tidak ada orang yang berniat buruk untuk menikah. Iya kan? Mau nikah salah kini besok kalau tidak cocok cara salah gitu ya, tidak ada. Pasti kalau ingin menikah itu karena niat ibadah, insya Allah hal-hal seperti itu tidak dilarang dalam agama. Paling dekat yang pernah dipraktekkan di masa Nabi, ini yang paling dekat ini, Ali sepupuh oleh Nabi.
Karena ayah Ali dengan ayahnya Rasulullah beradik kakak kandung antara Abdullah dengan Abu Talib. Lalu Ali menikahi anak Rasulullah. Kalau kita mau kaji, apa hubungan Ali dengan anak Nabi? Iya kan? Nah, itu yang paling dekat. Iya kan? Itu yang pernah terjadi gitu. Iya kan?